Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Ferika Livni dari kelas 6B akan menjelaskan beberapa pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah struktur kerangka manusia. Struktur kerangka manusia gambarnya adalah seperti ini. Kelihatan ya? Seperti ini. Kita mulai dari kepala. Ini adalah gambar kerangka kepala. Di kepala yang pertama ada tulang baji ada di sini. Yang kecil ini. Lalu ada yang kedua ada tulang pelipis. Lalu ada tulang ubun-ubun. Di sini ya, di atas tulang ubun-ubun. Lalu ada tulang dahi di sini. Ada tulang hidung yang ini. Tulang air mata yang dekat-dekat dengan mata, dekat bolongan mata ini. Lalu ada tulang pipi. Lalu ada tulang rahang atas, rahang bawah. Dan di dalam mulut sini ada yang namanya tulang lidah. Lalu yang terakhir di belakang sini terdapat tulang namanya tulang tengkorak. Seperti ini gambarnya. Lalu karena saya tidak punya gambar yang bagian di bawah kepala bagian sini, jadi saya memakai gambar yang ini. Jadi di bawah kepala, di bawah di sini, di bawah tulang rahang bawah terdapat tulang leher di sini. Lalu ke sini di depan sini ada yang namanya tulang selangka di bagian sini. Di belakangnya di sini ada yang namanya tulang belikat di sini. Ya, di belakang tulang selangka ini. Lalu tulang dada di sini, tulang dada. Tulang rusuk yang bentuknya kayak gini ke sini-sini gitu namanya tulang rusuk yang ini. Lalu ke bagian tangan, di bagian tangan ini ada namanya tulang lengan atas. Lengan atas yang ini. Lalu yang sebaris dengan jempol di sini itu namanya tulang pengumpil. Yang ini tulang pengumpil. Yang sebaris dengan jempol. Lalu yang sebaris dengan kelingking yang ada di sini, yang di sini, ini namanya tulang hasta. Yang ini. Bahasa ilmiahnya, tulang lengan atas namanya adalah humerus. Tulang hasta yang sebaris dengan kelingking namanya adalah ulna, dan yang sebaris dengan jempol yang ini namanya adalah radius. Itu nama ilmiahnya ya. Kalau nama bahasa Indonesianya namanya adalah tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil yang sebaris dengan jempol, sementara kalau tulang hasta yang sebaris dengan kelingking. Sini. Lalu kita ke bagian bawah, di sini ada tulang punggung. Tulang belakang. Ada tulang belakang. Tulang punggung atau tulang belakang. Kayaknya tulang belakang deh yang lebih tepatnya di sini. Namanya tulang belakang nih. Gambarnya biar jelas, ini tulang belakang. Lalu di sini ada yang namanya tulang duduk. Lalu di yang kecil-kecil itu ada yang namanya tulang ekor. Yang bentuknya seperti sayap yang ini, itu namanya adalah tulang pinggul. Dan abis itu saya lupa yang jari-jarinya. Yang ini, itu ada tulang jari-jari tangan. Jadi ini, di sini terdapat sendi plana. Dan di sini di dekat antara
pundak dan lengan atas itu ada yang namanya sendi peluru, jadi bisa ke segala arah. Lalu di sikut ada yang namanya sendi engsel, dua arah. Di sini ya, sendi engselnya. Di sini ada sendi putar di belakang sini, jadi kita bisa tengok kanan kiri belakang, tapi nggak bisa gitu, jadi cuman kanan kiri. Itu namanya tulang putar, sendi putar. Kayak gini ya gambarnya. Habis itu lanjut ke bawah. Yang ini namanya adalah tulang paha. Yang ini nih, kelihatan gak sih? Yang ini namanya tulang paha. Ini juga tulang paha sama ya. Habis itu di sini ada tempurung lutut. Yang bulat-bulat ini ya. Kelihatan gak sih ada bulat-bulatnya? Nah, itu tulang tempurung lutut. Di antara tulang paha atau di daerah sini itu juga ada sendi engsel yang bisa dua arah, jadi bisa gini juga. Ada sendi engselnya di sini. Lalu ada di depan, di bagian depan ada yang namanya tulang kering. Di bagian depan sini ya kayaknya deh. Yang mana ya? Yang ini deh kayaknya. Yang ini ada namanya tulang kering. Terus ada tulang betis yang belakangnya, yang ini yang sebelahnya. Kelihatan nggak yang ini? Mungkin tulang betis. Lalu di bawahnya ada tulang jari-jari kaki yang terakhir, yang ini. Tulang jari-jari kaki. Kalau sendi itu ada, kalau misalnya disingkat menjadi ela lutar, E-nya itu adalah engsel yang tadi saya bilang yang ada di sini dekat siku, dan yang tempurung lutut yang bisa dua arah. Lalu pelana yang di jari-jari tangan, peluru yang ada di leher yang bisa kayak gini, itu namanya sendi peluru. Putar yang ada mohon maaf, yang peluru itu ada di sini, yang di dekat bahu. Putar yang ada di sini, yang bisa kanan kiri. Dan yang terakhir ada sendi geser yang ada di sini. Daerah-daerah sini ada sendi yang bisa geser, makanya kita bisa gini karena ada sendi geser. Ini ya guys, gambar kerangka tulang manusia. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu tentang peredaran darah. Sebelumnya peredaran darah itu dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, jantung itu dibagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Itu dibagi menjadi 4 ruang. Kurang lebih gambar peredaran darah seperti ini. Nah, saya akan tunjukkan di mana serambi kanan, di mana serambi kiri, di mana bilik kiri, dan di mana bilik kanan. Serambi itu selalu yang ada, selalu dia tempatnya adalah di atas. Jadi serambi itu yang ini, yang di atas ini. Kalau misalnya serambi yang bagian kanan yang namanya serambi kanan, serambi bagian kiri yang namanya serambi kiri. Lalu yang bilik itu ada di bawah sini. Ini adalah bilik kanan, ini adalah bilik kiri. Kita anggap yang biru itu adalah kanan, yang merah itu adalah kiri. Jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Jadi mungkin saya akan stabilokan mana yang serambi, dan mana yang bilik. Nih, semoga aja kelihatan ya. Jadi yang warna hijau ini juga sebenarnya hijau, tapi karena campur sama merah jadi nggak terlalu kelihatan. Itu namanya adalah serambi. Dan yang warna pink ini semoga aja kelihatan ya. Ini namanya adalah bilik. Bilik kanan dan bilik kiri. Kita mulai dari peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dimulai
dari bilik kanan, lalu masuk ke paru-paru, lalu balik lagi ke serambi kiri. Nah, kalau cara nginget aku dari guru saya adalah kalau misalnya kanan itu kita singkat menjadi kantor, kanan kotor. Sementara kiri kita singkat menjadi kirsih, kiri bersih. Saya ingatnya seperti itu. Jadi peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan tuh yang di bawah sini, lalu masuk jalan, darahnya mengalir ke paru-paru. Jadi fungsi bilik kanan ini adalah untuk memompa darah kotor ke paru-paru. Seperti ini. Jadi dari sini jalan darahnya mengalir ke paru-paru. Lalu dari paru-paru keluar darahnya sudah menjadi bersih dan langsung ke serambi kiri. Dan fungsi serambi kiri itu adalah untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi dari paru-paru ini yang darah kotor tadi udah dibersihin di paru-paru nih. Habis itu ngalir ke serambi kanan. Serambi kiri maksud saya. Jadi di sini darahnya udah bersih, nggak kotor lagi karena udah dibersihin di paru-paru. Sementara peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri, seluruh tubuh dan serambi kanan. Jadi pokoknya kalau peredaran darah besar itu dia mengalirnya nanti ke seluruh tubuh, bukan ke paru-paru. Tapi kalau misalnya peredaran darah kecil, dia mengalirnya ke paru-paru. Jadi kalau misalnya peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri di sini. Jadi bilik kiri itu juga berfungsi untuk, ada dua fungsinya, menerima darah bersih dari serambi kiri dan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dari bilik kiri ini darahnya langsung ke seluruh tubuh. Ini tuh seluruh tubuh maksudnya. Langsung dari sini ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh pasti langsung menjadi kotor lagi. Jadi dari kotor nanti mengalir dan masuk ke serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Dan satu lagi, serambi kanan juga berfungsi untuk yang serambi kanan yang ini ya, berfungsi untuk memompa darah ke bilik kanan. Nanti bilik kanan masuk memompa darah lagi ke paru-paru untuk dibersihkan lagi. Dari paru-paru nanti masuk lagi ke serambi kiri, menerima darah bersih dari paru-paru, lalu ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh masuk lagi ke serambi kanan. Serambi kanan masuk lagi ke bilik kanan, lalu seterusnya seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi rangkumannya adalah bilik kanan itu berfungsi, kita mulai dari serambi aja. Serambi kanan itu yang ini ya. Serambi kanan itu berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Dan atau bisa juga untuk memompa darah ke bilik kanan. Dari serambi kanan lalu ke bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari serambi kanan, atau bilik kanan juga berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Jadi di paru-paru itu terjadi pertukaran udara CO2 dengan O2. Jadi darah kotor itu biasanya banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, sementara darah bersih biasanya banyak banget mengandung oksigen atau O2. Jadi dari bilik kanan ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru dan memompa darah bersih ke bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu dari seluruh tubuh itu balik lagi ke serambi kanan.
Jadi seperti itu peredaran darah. Seperti ini gambar. Jadi ini serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu yang lebih singkatnya lagi. Yang ketiga adalah sistem pencernaan manusia. Gambar sistem pencernaan manusia adalah seperti ini. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut. Di mulut terjadi, di sini ya mulut terjadi pencernaan secara mekanik. Dari mulut pindah ke kerongkongan. Di kerongkongan makanan akan didorong oleh sebuah gerakan yang dinamakan gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu untuk mendorong makanan yang sudah ada di kerongkongan, mendorong makanan ke lambung. Ke lambung adalah yang ini. Jadi dari mulut yang terjadi di mulut itu terjadi pencernaan secara mekanik atau yang biasa kita sebut ngunyah, kita kunyah makanannya, lalu ke kerongkongan, kurang lebih sih kayak kerongkongan di sini ya. Kerongkongan di sini dia kayak antara dari sini sampai sini. Habis itu dari kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik yang misalnya makanan di sini, ntar gara-gara gerakan peristaltik akan kedorong nanti ke lambung. Nah, di lambung itu terdapat 3 enzim atau biasanya saya hafal dari guru saya itu kita singkat menjadi LAPAR. La-nya itu adalah lambung, P-nya itu adalah pepsin, A-nya itu adalah asam klorida, dan R-nya itu adalah enzim renin. Jadi lambung itu bentuknya seperti ini, seperti apa ya, bulan ya kayaknya, bulan atau enggak ya kayak seperti bulan lah kurang lebih. Jadi gerakan peristaltik dan ke lambung. Di lambung yang tadi saya bilang terdapat 3 enzim, namanya adalah pepsin, asam klorida, dan renin. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi protein yang ada di makanan itu akan diubah oleh enzim pepsin menjadi pepton. Lalu yang kedua adalah enzim asam klorida. Enzim asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan yang tadi kita telan. Jadi dari kerongkongan, gerakan peristaltik ke lambung. Di lambung itu ada enzim yang tadi saya bilang namanya adalah asam klorida. Jadi kuman atau bakteri yang ada sama makanan makanan yang kita telan akan terbunuh oleh enzim asam klorida. Jadi asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Lalu yang ketiga adalah enzim renin. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Jadi protein susu yang ada di dalam makanan akan diubah atau diendapkan menjadi kasein. Lalu dari lambung makanan akan menuju ke dalam usus halus. Usus halus itu yang ada di tengah sini, yang warna kuning ini. Coklat ya atau kuning? Ya pokoknya ada di tengah sini ya. Nah, di usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, di usus ini juga terdapat yang namanya enzim, sama seperti lambung jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah tripsin, yang kedua adalah amilase, dan yang terakhir adalah lipase. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Jadi makanan-makanan yang dicerna oleh lambung yang tadi sisanya masuk lagi ke usus halus, yang dicerna oleh usus halus yang ada proteinnya akan diubah oleh usus halus, lebih tepatnya oleh enzim tripsin menjadi asam amino.
Lalu yang kedua itu adalah enzim amilase. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Dan yang terakhir adalah lipase, enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi asam lemak yang ada di makanan itu akan diubah menjadi asam lemak. Lalu dari usus halus, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral dari makanan yang tadi udah dicerna sama lambung dan usus halus. Jadi dia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dan airnya dan garam mineralnya dari yang udah dicerna tadi, yang sama lambung dan usus halus. Dan sisa makanannya yang nggak bisa diserap lagi sama usus besar akan dibusukkan oleh bakteri yang terdapat di dalam usus besar. Dan sisa-sisa makanan itu biasanya kita sebut pup. Dan terakhir adalah di anus. Anus itu yang di sini. Anus itu merupakan saluran pengeluaran sisa-sisa makanan yang tadi sudah dibusukkan oleh usus besar. Jadi yang sisa-sisa makanan tadi yang ada di usus besar itu tidak bisa diserap lagi dan dibusukkan, lalu dikeluarkan lewat anus. Jadi sisa makanan biasanya dikeluarkan dalam 3 bentuk, yaitu padat, gas, dan cair. Jadi dari usus halus ke usus besar, lalu ke anus. Nah, seperti itu sistem pencernaan manusia. Terakhir itu adalah sistem pernapasan manusia. Gambar sistem pernapasan manusia adalah seperti ini. Sistem pernapasan manusia itu dimulai dari hidung. Hidung tuh ada di sini. Di sini hidung. Nah, di hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk membersihkan udara dari debu, kotoran, bakteri, dan lain-lain. Jadi semuanya disaring di hidung. Lalu dari hidung akan masuk ke dalam trakea atau tenggorokan. Di tenggorokan terdapat rambut getar yang berfungsi untuk menyaring kembali udara yang masih terdapat debu dan kotoran. Jadi di trakea atau tenggorokan ini ada rambut-rambut getar gitu yang berfungsi untuk yang menyaring kembali lah yang namanya, menyaring kembali kotoran dan debu yang masih ada di udara. Di sini terjadinya. Lalu dari trakea atau tenggorokan masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini terletak di dalam rongga dada, pastinya ya, kan ada di dada. Terus tepatnya di atas diafragma. Diafragma itu adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Jadi di atas diafragma itu ada paru-paru, kan dia ada, kalau di atas berarti rongga dada, kalau di bawah ada rongga perut. Jadi diafragma itu adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Mungkin di sini ya. Ini antara di sini diafragma itu. Dan dari paru-paru ke bronkus. Di bronkus itu ada 2 cabang bronkus. Ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus itu adalah cabang batang tenggorokan yang terhubung dengan paru-paru. Jadi sebenarnya bukan dari paru-paru ke bronkus, tapi emang bronkus itu udah nempel sama paru-paru. Jadi pokoknya dia bronkus itu adalah cabang batang tenggorokan yang terhubung dengan paru-paru. Jadi dia terhubung sama paru-paru. Jadi dia nggak pisah sama paru-paru. Jadi mungkin bisa juga dibilang dari paru-paru ke bronkus. Ya, aku nggak tahu sih tempat bronkus di mana. Mungkin kayaknya di sini. Cabang-cabang kan tadi dia bilangnya. Mungkin itu. Dan di bronkus terdapat cabang-cabang yang halus.
namanya adalah bronchiolus. Jadi bronchiolus itu kecil gitu bentuknya di dalam bronkus, cabang-cabang halus bronkus lah. Lalu dari bronchiolus ke alveolus. Di alveolus, alveolus itu adalah kantung yang berdinding tipis dan mengandung kapiler darah. Jadi tentunya sangat sensitif banget kalau misalnya dipegang. Ya iyalah, kan dia tipis sama mengandung kapiler darah. Nah, dia itu ada di dekat-dekat bronchiolus. Nah, di alveolus ini juga terjadi pertukaran oksigen atau O2 dengan karbon dioksida atau CO2. Jadi ya mungkin di sini. Ya, di antara sini tuh ada alveolus sama bronchiolus. Jadi saya ulangi, bronkus itu adalah cabang tenggorokan, dan di bronchiolus itu cabang-cabang halus bronkus. Jadi bronkus itu mempunyai cabang-cabang halus namanya bronchiolus. Lalu habis dari bronchiolus ke alveolus. Alveolus itu adalah kantung yang berdinding tipis dan mengandung kapiler darah. Dan di alveolus juga terjadi pertukaran O2 dengan CO2 atau oksigen dengan karbon dioksida. Jadi gitu. Lalu saya akan membahas tentang macam-macam gangguan dari sistem pernapasan manusia. Gangguan yang ada di sistem pernapasan manusia itu ada asma, bronkitis, dan satu lagi adalah polip. Nah, asma itu biasanya karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh udara yang tercemar. Jadi kalau misalnya kita menghirup udara yang tercemar, ntar ada penyempitan saluran pernapasan dan kita akan menjadi asma. Jadi kayak sesak nafas gitu. Lalu ada bronkitis. Bronkitis itu radang cabang tenggorokan. Jadi tenggorokannya itu mengalami radang yang bisa jadiin sesak nafas juga, tapi nggak kayak asma, beda lagi. Dan terakhir adalah polip. Polip itu karena penyempitan saluran pernapasan karena pembengkakan kelenjar limfe, kalau nggak salah namanya. Jadi kita harus memelihara sistem pernapasan kita. Ya dimulai misalnya dari kita jangan sering menghirup udara yang tercemar. Kita harus lebih sering menghirup udara pagi karena biasanya masih sejuk. Dan kalau misalnya terkena gangguan pernapasan seperti batuk dan pilek, kita harus memakai masker jika perlu. Itu saja yang saya akan presentasikan untuk dijelaskan kepada Bu Pur. Semoga saja nilai ujian praktek saya bagus. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya juga benar-benar nggak terlalu hafal karena ini kan sudah waktunya, jadi saya harus melakukan apa yang saya hafal, yang saya sekarang hafal. Jadi mohon maaf sekali apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, Kansa Ferika Livni dari kelas 6B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.